Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk selalu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan poin dari sebab-sebab yang dimana ini merupakan wasilah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam larang. Disebabkan wasilah-wasilah ini akan mengantarkan umat beliau melakukan perbuatan syirik hingga membatalkan seluruh amal perbuatannya. Kita masuk di poin yang ke-9, yaitu tentang al-ghulu fis salihin, bersikap gulu terhadap orang-orang saleh. Yang dimaksud dengan orang-orang saleh pastinya mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang berilmu, ya, di antara para ulama-ulama kita. Tayyib, jamaah rahimakumullah, secara umum bahwa kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yaitu untuk selalu menghormati para ulama-ulama kita, disebabkan karena ilmu yang mereka bawa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa ulama ini merupakan pewaris para nabi. Tapi yang diwarisi oleh para ulama adalah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pastinya akan berbeda. Akan tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, kecintaan kita, penghormatan kita kepada para ulama-ulama kita, baik ulama-ulama kita yang terdahulu sampai ulama-ulama kita yang sekarang ini pun telah diatur di dalam Al-Quran maupun diatur di dalam sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka di sini, ya, kecintaan kita kepada mereka disebabkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bentuk penghormatan kita kepada mereka disebabkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya, ya, merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk cinta dan taat kepada para ulama-ulama kita selama para ulama-ulama kita mereka berada di atas jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, meskipun kita dituntut untuk mencintai mereka, ya, maka baik itu mereka yang masih hidup ataupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi, ya, kita dilarang untuk terlalu berlebihan terhadap mereka, ya. Karena, ya, ini menyebabkan kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ataupun menyatakan bahwa idza kana al-ghuluwu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam mamnu'an fal-ghuluwu fi haqqi ghairihi minas salihin min babi aula.
Jika seandainya bersikap berlebihan terhadap hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dilarang, maka gulu terhadap selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para orang-orang soleh, ini pun lebih ya pastinya dilarang di dalam syariat. Wal muradu bil ghuluwi fis salihin, dan makna ataupun maksud dari berlebihan terhadap orang-orang saleh itu adalah rafa'ahum fawqa manzilatihim, mengangkat mereka ya di atas kedudukan mereka, allati anzalahumullahu ila ma la yajuzu illa lillah, ya. Mengangkat mereka di atas derajat mereka yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beri kedudukan atas mereka, yang dimana di sini yang tidak diperbolehkan kecuali hal tersebut milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya derajat tersebut adalah tingkatan derajat uluhiyah, tingkatan derajat yang hanya Allah saja miliki. Nah, ghulu berlebihan adalah menjadikan orang-orang soleh ini memiliki sesuatu yang sesungguhnya sesuatu tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk memilikinya. Contoh dalam bentuk istighothah. Beristighothah ini adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib hanya diperuntukkan kepada Allah. Tapi ketika bentuk istighothah ini kok ditujukan kepada makhluk Allah, maka ini bisa menyebabkan kesyirikan yang dapat membatalkan amal-amal mereka. Ya. Atau tawaf, melakukan tawaf, ritual tawaf di kubur mereka. Atau sebagian orang lagi ada yang bertabaruk, ya, mengambil keberkahan biturbatihim, dengan mengambil tanah kuburannya para wali-wali mereka, ya. Atau contoh yang lain adalah mereka mau untuk berkorban di samping kuburan-kuburan mereka, ya, dan meminta bantuan atau jenis-jenis pertolongan saat-saat mereka mendapatkan kesusahan. Maka ini semua hal-hal yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi yang mampu untuk menyingkap segala urusan yang menimpa pada manusia, ya, dan sang pemberi keberkahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan makhluk. Makanya perbuatan ini merupakan perbuatan yang ghulu ataupun berlebihan, sehingga derajat para ulama ataupun orang-orang saleh yang sudah wafat ini, ya, disandingkan dengan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, waqad adkhala syaitan asyirka ala qaumi Nuh min babil ghuluwi fis salihin. Perhatikan, ya. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya mereka melakukan perbuatan syirik, disebabkan karena syaitan telah membisikkan mereka untuk masuk melalui pintu ghulu terhadap orang-orang saleh. Artinya adalah kesyirikannya orang-orang ataupun kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebabkan karena ghulu ataupun berlebihannya mereka terhadap orang-orang saleh. Maka wajib bagi kita untuk, ya, berhati-hati terhadap hal tersebut. Meskipun terkadang ada orang yang mengatakan bahwa perkara-perkara yang mereka lakukan, ya, tujuannya adalah baik. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, dalam sebuah amalan itu, ya, tidak hanya sifatnya baik, ya. Amalan disebut amalan yang baik, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Meskipun manusia menganggapnya itu merupakan perbuatan yang baik,
Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan perkara tersebut merupakan perkara yang baik, maka itu tidak disebut sebagai sebuah kebaikan. Maka simpel jamaah rahimakumullah dalam beragama ini. Kata Nabi SAW, Inna dina yusrun. Agama kita ini mudah, nggak perlu dipersulit. Ya. Kita sangat mudah sekali dalam beragama, tapi tidak memudah-mudahkan. Ya. Bentuk kemudahannya adalah kita ini hanya dituntut untuk mengikuti syariat yang telah ada. Bukan membuat syariat yang baru atau bahkan memberikan modifikasi terhadap sebuah syariat, tidak. Tapi tuntutan kita adalah yaitu selalu mengikuti sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita alaihi salatu wassalam. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian waqad waqa'a fi hadhihi al-ummah mithla ma waqa'a liqaumi Nuh. Jadi umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan kejadian yang semisal dengan apa yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Saat di mana syaitan membisikkan mereka, para manusia, untuk melakukan ghulu, ya, melakukan kebid'ahan, ya, yang mana hal tersebut dibungkus dengan kecintaan serta pengagungan mereka terhadap orang-orang soleh. Mereka katakan bahwa ini kan bentuk cinta, bentuk pengagungan kepada alim ulama kita, kepada wali-wali Allah kita. Yang mereka bungkus demikian, padahal itu merupakan bisikan syaitan agar kita masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Tuh. Artinya adalah tujuan syaitan liyuqi'ahum fima auqa'a bihi qaumi Nuh, agar supaya umat ini itu terjerembab dan masuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Maka syaitan terus-menerus membisikkan para mereka ubadul kubur, penyembah kubur. Ya. Mereka diperintahkan untuk membangun bangunan, kemudian beriktikaf di dalamnya. Ya. Mereka dibisiki bahwa hal tersebut merupakan bukti kecintaan mereka terhadap wali-wali Allah ini. Ya. Bahwa ketika berdoa di sisi kuburan mereka ini pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah mereka percaya, ya, kemudian syaitan akan membawa mereka ke tingkatan yang berikutnya, yaitu apa? Dengan berdoa dan bertawasul melalui para mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Ya. Tadi syaitan membisikkan manusia untuk berdoa di sisi orang-orang yang dianggap soleh di antara mereka, di sisi kubur mereka. Tapi berdoanya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syaitan menggiring mereka lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu berdoa dan bertawasul kepada si mayit. Tapi tujuannya tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal tersebut menjadi terbiasa, ya, lalu kemudian syaitan membawa mereka ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Langsung meminta kepada orang-orang yang telah dikuburkan tersebut, serta beribadah kepada mereka, menyembah kepada mereka, dan bahkan meminta syafaat kepada mereka. Ini bentuk meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuburan-kuburan mereka sekarang dijadikan sebagai bentuk berhala-berhala mereka. Ya. Akhirnya apa? Kuburannya dihias, ya, diberi lampu penerang, diberi sekat, lalu kemudian diberi kelambu-kelambu yang putih, ya. Lalu kemudian dibuatlah kijing, di atasnya ditaruh bunga-bunga, kembang-kembang. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Masyarakat awam menilai bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang dapat memberikan keberkahan kepada mereka. Sehingga ketika mereka datang,
maka mereka langsung saja mengusap kubur tersebut, ya, atau bahkan mencium-cium batu nisannya ataupun kuburnya, bahkan mereka cium-cium. Ini yang terjadi, ya. Inilah bisikan syaitan, ya. Maka ketika hal tersebut menjadi kebiasaan mereka, kemudian syaitan menggiring mereka lagi untuk apa? Untuk mendakwahkan hal tersebut kepada masyarakat yang lainnya. Ya. Mereka anggap perbuatan tersebut sudah merupakan bagian daripada ibadah. Dan diperbolehkan. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala justru malah apa? Justru malah menyesatkan mereka dengan ketika mereka datang ke tempat-tempat tersebut, kok justru mereka diberi kenikmatan dunia. Ya. Jangan disangka jamaah rahimakumullah, tatkala sebuah perbuatan dilakukan oleh seseorang di mana perbuatan tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian ternyata amalan perbuatan tersebut dapat memberikan kebahagiaan dia di dunia, dan justru malah dia semakin dilapangkan urusan dunianya, tapi bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ingat, ini bagian daripada istidraj yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai apa? Adab ia di dunia. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ketika mereka menggiring manusia untuk beribadah di kubur tersebut, bahkan menjadikan tempat ataupun kuburan tersebut sebagai tempat ibadah dan tempat yang menjadi rutinitas untuk didatangi. Ya, ada sebuah kejadian yang miris. Mungkin kami pernah melihat perkara ini, akan tetapi dulu karena kejahilan kami terhadap perkara tersebut, maka kami anggap bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh masyarakat awam ini merupakan hal yang biasa. Tapi lama-kelamaan setelah kami mengamati perkara tersebut yang ada di tempat asal kami sendiri, ternyata setiap malam Jumat, ya, yang ada di kota kami itu sendiri, ada sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan ibadah di sebuah kuburan, di mana setiap malam Jumat Kliwon, ya, jadi kuburan-kuburan itu diberi lampu penerang. Lalu kemudian banyak di antara mereka yang duduk di situ membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga berdoa di dalamnya, entah itu berdoa langsung kepada Allah ataupun bertawasul kepada mayit tersebut dan yang lain sebagainya. Ternyata perkara ini telah dilakukan oleh masyarakat awam di sekeliling kota kami. Ya. Maka ini merupakan hal yang sangat miris sekali. Ini jerat-jerat syaitan, bisikan syaitan. Ya, sangat berbahaya sekali karena perkara ini akan merusak amal perbuatan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Taib. Fa idza allafu dzalika, kemudian ketika mereka sudah menjadi terbiasa melakukan perkara tersebut, bahkan dakwah yang seperti itu pun sudah merupakan dakwah yang dibenarkan di masyarakat, sehingga bersemayamlah keyakinan di dalam hati mereka. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah, ya, syaitan menggiring mereka kepada sebuah keyakinan. Jika ada yang melarang perbuatan tersebut, maka yang melarang itu dianggap sebagai orang-orang yang telah meremehkan dan membenci para wali-wali Allah. Langsung dituduh, ini pembenci wali-wali Allah, tidak cinta kepada para ulama. Ya. Bahkan lebih keji lagi, mereka menuduh, ya, orang-orang yang melarang perbuatan ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki tata krama ataupun memiliki sikap hormat serta memuliakan para ulama-ulama mereka. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya. Ketika mereka diberi nasihat dengan dakwah, dengan dalil, maka mereka tidak akan mau menerima perkara tersebut. Meskipun mereka selalu menisbatkan hal-hal itu kepada din dan ilmu, akan tetapi terkadang
apa yang mereka sampaikan, apa yang telah mereka yakini itu tidak ada dasarnya sama sekali. Ketika dibantah dengan dalil, ya, maka mereka membantahnya dengan hawa nafsu, tidak dengan dalil, ya. Sehingga hal tersebut tidak akan mungkin ketemu. Dan bahkan yang lebih keji lagi, mereka memusuhi ahlu tauhid, ya. Memusuhi orang-orang yang sebenarnya ingin menyelamatkan akidah dan tauhidnya masyarakat, ya. Kita dianggap Wahabi, kita dianggap agama, ya, yang dibawa, ya, dari Arab, tidak cocok karena berbeda dengan keyakinan serta budayanya orang-orang Indonesia. Hal ini, ya, disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan mereka telah melakukan perbuatan yang salah, sehingga ketika mereka diberi kebenaran, disampaikannya dalil kepada mereka, maka mereka pasti akan menolak, bahkan akan memusuhi kita, ya. Na'udzubillah wala'iyadzubillah, ya. Yang jelas adalah apa yang telah mereka lakukan, ya, mereka tutupi dengan kedok mereka cinta kepada orang-orang soleh dan ingin mengagungkan mereka. Tapi ini bagian daripada kedustaan. Karena kecintaan kepada orang-orang soleh hakikatnya adalah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai para ulama yaitu dengan kita mengetahui keutamaan mereka dan kita mengikuti mereka dengan amalan-amalan yang saleh, dengan tidak diiringi berlebih-lebihan ataupun meremehkan para ulama-ulama kita. Cinta kita cinta, tapi kalau kita jadikan mereka sebagai perkara-perkara yang menjadikan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pastinya wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, pada hari kiamat kelak. Perhatikan, Al-Qur'an menyebutkan yang kita sembah, yang kita jadikan sebagai wasilah, maka mereka semua akan mengkufri atas kesyirikan kita. Itu perbuatan yang kita lakukan, ya. Mereka akan menolak ketika kita meminta syafaat kepada mereka, karena bukan ranah mereka memberikan syafaat kecuali atas izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, bagaimana cara kita menghormati dan mencintai orang-orang mukmin sebelum kita. Allah taala berfirman, wa yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka orang-orang yang beriman pasti akan memohon kepada Allah dengan permohonan Rabbana, ya Rabb kami, ighfir lana, berilah ampunan kepada kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya adalah mereka yang telah diwafatkan Allah di atas keimanan mereka, maka kita pun diperintahkan untuk mendoakan mereka. Ini bentuk cinta, bentuk penghormatan kita kepada para ulama-ulama kita, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini kedengkian lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, entah itu mereka yang sudah wafat dan mereka yang masih hidup. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana cara kita mencintai dan mengagungkan para ulama-ulama kita, baik itu para ulama kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Tapi ini berbanding balik, ya, justru perbuatan mereka yang mereka anggap sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan mereka kepada ulama malah justru menjadikan mereka lebih sesat dengan kesesatan yang nyata. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab ini mengambil sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahwa fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin, setiap yang hulu ataupun berlebihan kepada
ataupun terhadap nabi dan orang-orang soleh. Wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, dan menjadikan para nabi dan orang-orang soleh itu memiliki sebagian dari tingkatan keuluhiyahan. Ya. Maka mithlu an yaqul, mereka akan mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku fulan, unsurni, tolonglah aku, au agithni, atau bantulah aku, awirzuqni, ataupun berikan rizki kepadaku, wa ana fi hasbika, dan aku cukupkan hanya dirimu saja, wa nahwa hadhihi minal aqwal, dan contoh-contoh ataupun misal-misal seperti ucapan-ucapan ini, fakullu hadza syirkun wa dhalalun, maka semua ucapan ini merupakan ucapan kesyirikan dan kesesatan. Yustadabu sahibu, maka pelakunya ya diperintahkan untuk bertaubat. Fa in taba, jika dia bertaubat ya, maka ya dia akan kembali kepada dinnya. Wa illa, jika tidak, qutila, maka mereka harus diperangi. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innama arsalar rusula, saat ketika Allah mengutus para rasulnya, wa anzalal kutuba, dan ketika menurunkan kitab-kitabnya, liyu'bad wahdahu la syarikalah. Tujuannya apa? Agar supaya para rasul ini bisa menyampaikan isi kitab-kitab tersebut, yang isinya tentang apa? Ajakan dan perintah untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, ya, dan tidak disandingkan dengannya Tuhan-Tuhan yang lain. Maka walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, barang siapa mereka yang berdoa ya kepada Allah dan juga berdoa kepada Tuhan yang lain, seperti contohnya kepada Al-Masih Isa alaihissalatu wassalam, Nabiullah dan Rasul utusan Allah, wal malaikat, dan para malaikat, wal asnam ya, dan patung, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq aw tanzilul matar aw tambutun nabat, wa innama kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum. Ya. Mereka meskipun tidak meyakini bahwa yang disembah itu dapat menciptakan makhluk, menurunkan hujan, ya, ataupun menumbuhkan tumbuhan, tapi mereka menyembah kepada patung tersebut dan Tuhan-Tuhan yang dianggap mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, beribadah di kuburnya ya, ataupun menyembah patung-patungnya ya. Maka disinilah ucapan mereka ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, ya, mereka mengatakan bahwa mereka inilah sang pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka faba'athallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu, Allah mengutus para rasul-rasulnya, tunha an yuda ahadun min dunih, la doa ibadah wala doa istighatsah. Disinilah untuk melarang ya siapapun untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan doa-doa yang sifatnya ibadah dan permintaan-permintaan yang sifatnya istighatsah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Artinya adalah bahwa ya, dalil mereka yang mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tidak meyakini mereka bahwa mereka yang menciptakan, memberikan rizki atau bahkan menurunkan hujan, tapi kami hanya menjadikan mereka wasilah saja, maka ini pun tetap masuk ke dalam kategori kesyirikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3 ataupun Yunus ayat yang ke-18. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka jelas ya, perkara ini ya, ucapan beliau untuk membongkar kedoknya mereka para kuburiyun ya, yang mereka beralasan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu dibolehkan ya. Meskipun mereka tidak meyakini wali-wali tersebut
adalah syarikatnya Allah, partnernya Allah dalam penciptaan, pemberi rizki, yang menghidupkan dan meyakinkan. Akan tetapi akidah ataupun keyakinan mereka adalah menjadikan antara orang-orang yang sudah wafat tersebut, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai wasilah agar supaya memenuhi hajah mereka, ya, dan juga menghilangkan kesulitan mereka. Nah, ini syubhat yang sejenis yang sebagaimana diucapkan oleh mereka orang-orang musyrik jahiliyah, dan Allah telah membatalkan perkataannya di dalam Al-Qur'an. Ya, yang jelas jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa sungguh nyata sekali perbuatan ini, kesyirikan orang-orang al-mutaakhirun, masyarakat kita sekarang. Bahkan kesyirikan mereka itu dianggap lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena fasaru yahtafuna bi asma'i haula'il amwat fi kulli munasabatin. Ya. Jadi mereka itu kesyirikan, ya, masyarakat kita yang sekarang ini, mereka memanggil-manggil nama-nama orang-orang yang sudah mati itu pada setiap kesempatan. Mengingat Allahnya lebih sedikit. Jadi lisan mereka itu mereka sering gunakan untuk menyebut-nyebut wali-wali mereka. Bedakan antara orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dalam keadaan senang saja. Kalau saat mereka ditimpa musibah dalam keadaan susah, maka mereka mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan orang-orang musyrik sekarang. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah pun justru malah lebih parah mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, ya, bagi para ahlul ilm, para ulama kita, ustadz-ustadz kita, ya, ini tanggung jawab kita. Ya. Tanggung jawab yang besar sekali untuk membenahi akidah umat ini agar mereka tetap berada di atas jalan tauhid, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya tidak ada perbedaan dalam perkara ini, karena ini perkara usuliyun, perkara pokok yang seharusnya tidak ada perbedaan sedikit pun. Ya. Oleh karenanya, ya, jelaskan perkara ini kepada umat agar umat tidak selalu dibodohi, ataupun umat tidak selalu terbodohi dengan keawaman mereka. Ya. Sampaikan kepada mereka, ya, ketika kita berada di antara mereka orang-orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Ingat, ini kewajiban kita untuk berdakwah dan menjelaskan perkara tersebut. Jangan sampai kita seperti ahlul kitab, kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya, tapi kita tidak mau menyeru kepada tauhid ini, kepada dakwah yang mulia ini, dakwah yang diemban oleh para rasul, yaitu membenahi akidah umat. Termasuk kita semua yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang diamanahi untuk menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat awam. Sampaikan kepada mereka agar mereka bisa tercerahkan, agar mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, yang menjadi perkara yang sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya bagi kita yang sudah belajar tauhid ataupun akidah yang benar. Sampaikan hal-hal tersebut, kebenaran tersebut kepada orang-orang yang awam. Dakwahkan dengan dakwah yang lembut, dengan dakwah yang baik, agar kita bisa diterima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena sungguh mereka sudah dibawa oleh syaitan kepada keyakinan bahwa justru yang menentang dari perbuatan mereka yang tidak ada dasarnya itu malah dianggap sesat oleh mereka. Wallahu ta'ala alam biswab.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita agar supaya tetap berada di atas jalan tauhid, agar kita satu dengan yang lainnya bisa saling memberikan syafaat atas keridhaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.